Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurul Fauzia dari Tadris Biologi IAIN Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi sistem otot pada manusia. Sekolah menengah pertama atau Madrasah Tsanawiyah kelas 8 semester ganjil. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan struktur otot pada manusia setelah menyimak penjelasan saya pada PPT kali ini dengan cermat dan teliti. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan fungsi otot pada manusia setelah menyimak penjelasan saya dengan cermat. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan jenis-jenis otot pada manusia setelah menyimak penjelasan saya pada PPT kali ini dengan benar. Kemudian yang selanjutnya, siswa mampu menyebutkan perbedaan dari jenis-jenis otot setelah menyimak penjelasan saya pada PPT kali ini dengan benar. Yang terakhir yaitu siswa mampu menjelaskan sistem kerja otot pada manusia setelah menyimak penjelasan saya pada PPT kali ini. Struktur otot. Nah, di sini setiap sel otot itu tersusun dari 3 lapisan yang terdiri dari endomisium, kemudian perimisium, dan epimisium. Endomisium itu apa? Endomisium itu merupakan kumpulan dari serat-serat otot yang saling berhubungan. Kumpulan dari serat otot ini akan berhubungan dan membentuk vesikula. Nah, vesikula itu berupa seikat otot yang kemudian membentuk suatu kompartemen. Kumpulan kompartemen ini menyusun struktur otot yang disebut dengan perimisium. Beberapa perimisium ini kemudian membentuk suatu ikatan yang kemudian dilapisi oleh epimisium. Epimisium merupakan lapisan serat kolagen padat yang mengelilingi otot. Epimisium ini membatasi otot dari jaringan sekitarnya dan terhubung dengan selaput vasikula. Nah, seperti itu. Ini adalah gambar dari struktur otot. Selanjutnya, fungsi otot pada manusia secara umum. Fungsi otot yaitu sebagai alat gerak aktif. Nah, sebagai alat gerak aktif atau jaringan pada tubuh yang berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian lain di dalam tubuh baik sadar atau tidak sadar. Nah, pada pertemuan minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa rangka itu berfungsi sebagai tempat melekatnya otot. Nah, di sini dijelaskan bahwa otot itu menggerakkan bagian-bagian lain di dalam tubuh. Salah satunya yaitu rangka. Jadi rangka itu dapat bergerak dengan bantuan dari otot. Nah, begitu. Kemudian ada jenis-jenis otot pada manusia. Berdasarkan bentuk dan tempatnya, otot dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada otot rangka, kemudian ada otot jantung, dan otot polos. Otot rangka ini merupakan otot yang melekat pada tulang. Jika diamati di bawah mikroskop akan terdapat garis-garis melintang. Oleh karena itu, otot rangka ini biasanya disebut dengan otot lurik. Nah, otot rangka sama otot lurik itu sama ya. Otot rangka ini termasuk otot sadar. Kemudian otot jantung merupakan otot yang terdapat pada organ jantung. Namanya saja sudah otot jantung, jadi terdapat pada organ jantung. Jika diamati di bawah mikroskop akan terdapat garis-garis melintang seperti otot lurik. Nah, akan tetapi otot jantung ini bekerja di luar dari kesadaran, berbeda dari otot rangka. Kalau otot rangka ini tergolong otot sadar. Yang terakhir yaitu ada otot polos. Otot polos ini terdapat pada organ dalam seperti rahim dan pembuluh darah. Nah, otot ini berbentuk seperti gelendong yang mempunyai inti pada setiap selnya. Otot ini bekerja di luar dari kesadaran kita, kesadaran dari tubuh kita. Nanti akan lebih saya jelaskan lagi dari gambar-gambarnya.
Nah, ini ada perbedaan dari otot jantung, otot rangka, dan otot polos. Nah, ini waktu ujian sering keluar ya, perbedaan dari bentuk otot. Bentuk otot saja sudah sangat berbeda. Nah, dapat dilihat pada gambar dari 3 jenis otot, ini sudah sangat berbeda dilihat dari bentuknya. Yang pertama ada otot jantung. Otot jantung ini bentuknya memanjang, silinder, kemudian bercabang. Sedangkan otot rangka itu memanjang, silinder, tetapi tidak bercabang. Kemudian ada otot polos. Otot polos ini memanjang, bentuknya gelendong, dan kedua ujungnya meruncing. Nah, di sini saya berbagi kesalahan saya dulu waktu SMP. Saya itu berpikir bahwa otot polos itu adalah otot rangka, dan otot rangka itu saya taruh di dalam otot polos. Nah, di sini saya mempunyai asumsi yang keliru. Di sini saya dulu itu berpikirnya seperti ini. Oh, otot polos. Jadi otot polos itu dan hanya berbentuknya itu panjang dan memanjang saja, tidak ada kedua ujungnya itu meruncing. Nah, ternyata saya itu salah. Tidak selamanya yang saya asumsikan itu kalau polos itu ya harus polos. Ternyata yang selama ini saya pikir hanya memanjang dan polos, saya pikir polos itu ternyata namanya otot rangka. Selanjutnya ada jumlah inti. Jumlah inti dari otot polos ada 1. Kemudian otot luri ada banyak, otot jantung hanya 1. Kemudian letak inti di tengah, tepi, tengah. Nah, jadi berbeda ya, otot polos itu di tengah, otot luri tepi, otot jantung ada di tengah. Kemudian ada garis melintang. Garis melintangnya pada otot polos itu tidak ada, pada otot luri ada, otot jantung ada. Kemudian letak ditemukan. Nah, ini sudah saya sebutkan tadi bahwa otot polos itu terletak di organ dalam. Hayo, apa tadi? Seperti lambung, ya. Kemudian ada usus halus. Selanjutnya pada otot luri ini terdapat pada rangka atau melekat pada rangka. Kemudian otot jantung terletak pada jantung, namanya saja sudah otot jantung. Kemudian yang keenam ada tipe kontrol, tidak sadar, otot lurik sadar, otot jantung tidak sadar. Kemudian kecepatan bekerja, otot polos itu yang paling lambat, otot lurik paling cepat, dan otot jantung ini yang paling sedang. Next, ada sistem kerja otot. Nah, otot ini dapat berkontraksi dan berelaksasi sehingga kita dapat bergerak. Otot ini mempunyai 2 sifat. Yang pertama sifat antagonis, yang kedua ada sifat sinergis. Di sini sifat antagonis merupakan kerja 2 kelompok otot yang saling berlawanan. Apabila satu otot berkontraksi, maka otot yang lain akan berelaksasi. Contohnya pada otot antagonis ini merupakan cara kerja dari bisep dan trisep. Sedangkan sifat sinergis merupakan kerja 2 otot yang bersifat saling bekerja sama atau tidak saling melawan, tidak seperti sifat antagonis tadi. Contoh pada otot sinergis ini merupakan otot tulang rusuk yang bekerja bersama-sama ketika seseorang sedang menarik nafas seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, sekian penjelasan saya pada kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.